Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali ke Rostel Jakarta hari ini datang membawa kabar baik. Injil kasih karunia Tuhan. Injil kasih karunia Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita, melepaskan kita dari ketakutan, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Waktu dia berkata, "It is finished." Artinya, semua dosa dan kesalahan kita sudah selesai di kayu salib. Semua sakit penyakit kita juga sudah selesai di kayu salib. Semua kutuk terhadap hukum Taurat juga sudah selesai di kayu salib. Dan hari ini kita ingin belajar lagi tentang apa yang disebut sebagai orang percaya adalah orang yang berbahagia. Ini menjadi bagian yang kedua, lanjutan dari sermon kita yang sebelumnya. Sebelum memulai sharing firman ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kau bawa kami lagi ke hari yang baru ini Bapak. Kau kumpulkan kami untuk belajar firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya Tuhan, kemanapun kami berjalan, kasih kemurahan dan kebaikan-Mu itulah yang menyertai kami. Itulah yang melindungi kami. Itulah yang menudungi kami dari tulah dan malapetaka. Dan itulah yang memproteksi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Di sermon sebelumnya kita sudah belajar dari bagaimana di kitab Yohanes dikatakan waktu Yesus berdiskusi dengan Thomas. Thomas adalah orang yang satu dari murid yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Pada saat Thomas berkata, "Aku akan percaya pada saat aku telah melihat tangan yang terpaku. Aku percaya pada saat aku telah menyentuh tangannya. Dan aku percaya kalau aku sudah mencucukkan jariku ke lambungnya." Dan Yesus akhirnya berkata kepada Thomas, "Thomas, kemari, sentuhlah tanganku, lihatlah tanganku ini, dan cucukkanlah jarimu ke lambungku. Dan mulai sekarang, janganlah tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Di akhir pembicaraannya dengan Thomas, Yesus berkata, "Engkau percaya karena engkau melihat. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat." Hari ini, tidak satu pun di antara kita yang pernah menyentuh tangan Yesus secara fisik. Hari ini tidak satu pun dari antara kita yang pernah melihat dengan mata kepala kita tangan Yesus yang sudah terlubang itu. Hari ini tidak satu pun dari antara kita yang pernah mencucukkan jari kita di lambung Yesus yang sudah ditombak 2000 tahun yang lalu. Jadi hari ini Yesus berkata, kalian yang tidak pernah melihat, menyentuh dan mencucukkan jarinya, kalian adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar bahwa Allah memanggil kita sebagai orang yang berbahagia. Allah menyebut kita sebagai orang yang berbahagia. Kalau dilanjutkan lagi, kata berbahagia yang dipakai di situ artinya juga diberkati. Artinya diberkatilah orang yang percaya namun tidak melihat. Artinya Allah ingin kebahagiaan itu, Allah ingin berkat itu sampai kepada engkau. Sampai akhirnya kalau Bapak Ibu nanti baca terus ayat itu di kitab Yohanes tadi, bahwa firman Tuhan yang berkata bahwa aku ingin agar mereka memiliki hidup. Hidup yang dikatakan di situ adalah Zoe life, hidup ilahi, hidup sebagaimana Yesus hidup di dunia ini. Hidup yang sehat, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari firman Tuhan dari minggu lalu. Hari ini saya ingin mengambil dari satu cerita yang sudah sering kita dengar dari kitab Daniel 3. Daniel 3, backgroundnya sedikit adalah pada saat itu ada 4 pemuda yang hebat, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan yang diundang oleh raja yang berkuasa pada saat itu untuk masuk ke dalam satu tempat orang-orang cerdas pada saat itu. Dikatakan di kitab Daniel 1 ayat 20 bahwa kecerdasan mereka bahkan lebih dikatakan, saya bacakan saja ayat Daniel 1 ayat 20. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang ada di kerajaan itu pada saat itu. Sampai suatu ketika di Daniel 3 ayat 1 sampai 30, Bapak Ibu boleh baca nanti sesudah sermon ini, berbicara tentang perapian yang menyala-nyala. Sampai suatu ketika, saya bacakan ayat 1 dan 2 dahulu. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi
Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas ya, yang untuk disembah nanti. Ayat kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Jadi patung ini mau ditabiskan Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu baca terus di ayat yang selanjutnya, di ayat 7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala. Jadi setiap kali nanti bunyi sangkakala diperdengarkan, seruling, kecapi, rebah, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa. Semua orang yang mendengar bunyi sangkakala, bunyi gambus, kecapi, seruling, dan rebab tadi harus sujud menyembah kepada patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar tadi. Jadi message-nya jelas. Raja membuat sebuah patung emas ya, patung emas yang tingginya 60 hasta, patung emas yang tingginya 60 hasta. Setiap kali bunyi sangkakala, kecapi, gambus, dan lain-lainnya itu, maka seluruh, dikatakan apa? Seluruh suku bangsa, segala bangsa dan bahasa menyembah kepada patung emas tadi. Pada waktu itu, di ayat 8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Orang Yahudi yang dituduh di sini maksudnya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berkatalah mereka kepada raja, mulai muncul nih yang namanya fitnah. Ya raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Jadi ada segelintir orang, sekelompok orang yang datang kepada raja. Raja, waktu itu kan raja bikin titah ya. Kalau ada yang dengar bunyi sangkakala, maka harus menyembah patung. Benar nggak raja? Oke. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Orang-orang yang datang kepada raja ini, mereka mau menjelekkan, mau memfitnah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Jadi mereka memberikan sebuah report kepada raja. Mereka ini ada 3 orang loh raja. Mereka nggak mengindahkan perintah Tuanku. Ya raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Singkat cerita, Raja Nebukadnezar menjadi marahnya di ayat 13 dan geramnya. Dan dia meminta semua Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian kumpul di tempat saya. Kalian menghadap saya. Ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar sahai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang ayat 15, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Artinya raja udah memberikan titah yang sangat keras kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hei, ini akan aku bunyikan sangkakala lagi ya. Kalian bertiga begitu dengar itu bunyi, kalian harus langsung sujud menyembah kepada patung emas yang aku bikin. Perhatikan, itu sudah keras. Habis itu raja bilang gini, kalau seandainya kalian tidak melakukan yang kuperintahkan ini, maka kalian akan masuk ke dalam satu perapian yang menyala-nyala. Dikatakan di bagian terakhir ayat 15, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Raja Nebukadnezar menantang Sadrak, Mesak, Abednego. Takkan ada satupun dewa yang dapat melepaskan kalian. Lalu ayat 16, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi ayat 18, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jelas, clear. Posisinya Sadrak, Mesak, Abednego clear. Tuhan bisa menolong kami. Tetapi seandainya pun tidak, kami tidak akan menyembah dewa itu. Jelas sekali, Sadrak, Mesak, dan Abednego Bapak Ibu sudah diancam oleh raja terbesar pada saat itu.
Mereka tidak mundur. Mereka tidak bernegosiasi dengan kondisi. Mereka tidak bernegosiasi dengan situasi. Situasi yang sedang dihadapi mereka. Ada satu raja yang sangat besar, berkuasa, berdiri di depan kita dan memberikan sebuah perintah. Di mana perintahnya itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak memiliki karakter yang kompromi. Hari ini, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, saya dan engkau tidak boleh berkompromi dengan apa yang dunia ini katakan. Wow. Yes. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak membuka ruang negosiasi terhadap dosa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak membuka ruang diskusi terhadap yang namanya dosa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengatakan, yuk kita diskusikan yuk kalau bicara hal ini. Hey, tidak. Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki satu value yang luar biasa dibandingkan orang-orang yang lain. Mereka hidup berdiri di atas apa yang firman Tuhan katakan. Mereka tidak bernegosiasi. Saya membayangkan kalau saya ada di situasi itu, saya membayangkan suatu perapian yang menyala-nyala. Ya ampun, ini suatu hal yang mengerikan. Kalau saya tidak menyembah patung emas tadi, maka saya akan dimasukkan perapian. Raja, gini deh, mungkin kita bisa ngobrol dan diskusi gimana kalau gini. Hei, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik di dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita sering menegosiasikan, mendiskusikan, bernegosiasi dengan yang namanya dosa, bernegosiasi dengan yang namanya kesalahan, bernegosiasi dengan yang namanya ketidakjujuran, bernegosiasi dengan yang namanya hal-hal yang di luar firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan dia. Maka meluaplah, ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Raja bertitah. Ini bandel nih, Sadrak, Mesak, Abednego itu enggak mau dengar suara saya. Gini, 7 kali bikin perapian tadi lebih panas lagi. Perhatikan baik-baik. Meskipun raja berkata 7 kali lebih panas dari biasanya, tetapi itu tidak membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mundur dari apa yang firman Tuhan katakan. Situasi hati mereka, Bapak Ibu, tidak ditentukan oleh apa yang raja katakan. Situasi damai sejahtera mereka, kebahagiaannya mereka, tidak ditentukan oleh apa yang raja katakan tentang mereka. Itu artinya kebahagiaan mereka sifatnya independen, tidak tergantung terhadap faktor eksternal. Di depan ada raja yang mukanya sudah merah, meluap marahnya. Dibilang maka meluaplah kegeraman, sampai dipakai kata kegeraman. Jadi raja begitu geramnya pada saat itu. Kalian panaskan 7 kali lipat. Ini orang harus masuk ke dalam. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak bernegosiasi terhadap situasi. Berapa banyak di antara kita hari ini Bapak Ibu yang tetap mau berdiri di atas apa yang firman Tuhan katakan dengan tidak bernegosiasi dengan apa yang dunia katakan. Dunia mencoba menarik kita dengan teori-teorinya. Mau berhasil, mau promote, you harus bayar. Lo mau memenangkan sesuatu, you harus bayar. Mau mendapatkan sesuatu, kita harus bayar. Mau melakukan hal-hal yang A, B, C, D, kita harus melakukan ini. Bapak Ibu, berhentilah bernegosiasi dengan apa yang dunia katakan. Berhentilah bernegosiasi dengan situasinya. Berdirilah tegak di atas firman Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Mau 7 kali pun beraja panaskan itu. I will not change my mind. Aku tidak akan mengubah pikiranku. Aku tidak akan mengubah apa yang kupercayai meskipun mau 7 kali lipat. Raja berpikir dengan mengatakan 7 kali lipat dipanaskan, maka Sadrak, Mesak, Abednego akan kendur. Tidak. Karena apa? Sadrak, Mesak, Abednego tahu bukan api yang ada di tungku itu yang akan menentukan kebahagiaanku. Bukan api yang semakin panas itu yang dapat bisa merebut sukacita dan damai sejahteraku. Situasinya pelik. Situasinya menegangkan. Di ayat dikatakan lagi berikut, ayat 20, beberapa orang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat mereka
dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Perhatikan baik-baik, mereka diikat, mereka dicampakkan, tetapi itu tidak mengubah sikap hatinya Bapak Ibu. Itu tidak mengubah adanya damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang ada dalam hidup mereka. Sedikit pun mereka tidak khawatir tentang meskipun ikatan itu ada di tangan mereka, meskipun mereka dicampakkan dalam keadaan yang terikat, itu tidak akan mengubah suasana hati mereka dengan cara mengumpat atau membenci ataupun mengutuki Allah ataupun berkata, kok kayak gini Tuhan, kok kayak gini Tuhan, kok begini situasinya Tuhan, aduh kok begini Tuhan. Tidak, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak ditentukan oleh apa yang diperbuat oleh raja. Mereka stand alone, mereka berdiri tegak. Kebahagiaannya di atas apa yang firman Tuhan katakan. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang tertuju, ke dalam perapian yang menyala-nyala. Hati Sadrak, Mesak, Abednego Bapak Ibu tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Hatinya Sadrak, Mesak, Abednego tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Bahkan orang-orang yang mau melemparkan dan ke dalam perapian itu, melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam perapian tadi, saking panasnya api tadi, mereka yang melemparkan, apa yang mengalami mereka? Mereka terbakar mati yang melemparkan. Bisa Bapak Ibu bayangkan betapa panasnya api tadi. Jadi pada saat saya membayangkan, saya memvisualisasikan waktu Sadrak, Mesak dipikat, ya, dia diikat, dipakaikan, dikatakan apa? Dipakaikan semua bajunya, dikatakan tadi dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Jadi dia diikat, dia jalan. Ada orang yang memegang mereka, jalan-jalan terus. Dan pada saat mendekat ke perapian itu, pasti api itu dapat dilihat oleh mata mereka. Api itu dapat dilihat oleh mata fisik mereka waktu dia jalan-jalan. Dan api itu begitu panasnya sampai orang yang membawa mereka itu harus terbakar dan mati. Dan api tadi tidak menyentuh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ini Bapak Ibu, apa persoalan yang ada di depan kita? Apakah di depan kita ada api yang lebih panas daripada api yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan doamu, apa situasi yang sedang engkau lewati. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah hubungan, mungkin masalah pekerjaan atau bisnis dan usaha. Tapi ingat, sepanas apapun api yang ada di depan kita, jangan biarkan kebahagiaan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita hilang. Hari ini berdirilah tegak di depan api kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kita dari api yang menyala-nyala tadi. Dikatakan ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu mereka jatuh itu dalam keadaan terikat. Even mereka nggak bisa berusaha untuk melepaskan dirinya. Jadi dia jatuh, apinya bernyala-nyala terus. Mereka tidak jatuh sebagai orang yang bebas. Mereka jatuh dalam posisi yang terikat. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Perhatikan Bapak Ibu, raja surprise, raja kaget. Tadi 3 orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego itu udah kita masukin kan ke dalam api? Iya benar raja, kata menteri-menteri. Loh, kok aku lihat ya? Kok aku lihat tuh mereka itu enggak apa-apa. Mereka itu bahkan enggak ada yang cedera. Kulihat mereka, tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api dan mereka tidak terluka. Jadi dalam keadaan yang tangan terikat di tengah perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap bisa berjalan-jalan.
Dan di Alkitab dicatat bahwa ada satu pribadi lagi, ada 4 orang dikatakan, dan dikatakan di situ, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu, di dalam King James Version-nya, di dalam versi bahasa aslinya, orang yang keempat disebut sebagai the Son of God. The Son of God. Bapak Ibu tahu siapa the Son of God? Bapak Ibu tahu siapa anak Allah? The Son of God. Orang keempat yang berjalan bersama Sadrak, Mesak, Abednego adalah Yesus. Yesus yang tidak berwujud di dalam fisik. Yesuslah yang menemani Sadrak, Mesak, Abednego. The Son of God. Dialah yang berjalan bersama-sama kita di dalam suatu situasi yang sulit. Mungkin hari ini kita sedang berjalan di dalam suatu perapian yang menyala-nyala. Tapi tetaplah sukacita kita. Tetaplah damai sejahtera kita. Tetaplah kita memegang kebahagiaan yang Allah telah berikan tadi. Maka kita akan melihat ada pribadi lain yang juga berjalan bersama-sama dengan kita melewati situasi pandemik ini. Ada pribadi yang satu lagi, the Son of God, yang akan memegang kita melewati api yang menyala-nyala ini, melewati krisis ekonomi yang sedang berjalan ini, melewati badai dan wabah yang sedang menyala ini. Perhatikan baik-baik. Saya tertarik waktu Raja Nebukadnezar bilang begini. Di ayat 25. Berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Perhatikan baik-baik. Pada saat kita berjalan bersama Yesus, saya dan Bapak Ibu tidak akan mengalami yang namanya luka. Wow. Ini penting Bapak Ibu untuk kita mengerti. Kalau Bapak Ibu nanti membaca Mazmur 91, kita adalah orang-orang yang berlindung di tempat yang maha tinggi. Dia menudungi kita dengan sayapnya. Tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemah kita. Hati kita harus tetap tertuju kepada apa yang Tuhan katakan. Karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tidak fokus kepada masalahnya. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang fokus kepada bersama siapa dia berjalannya. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bukan melihat masalah itu sebagai sebuah rintangan atau halangan. Tetapi orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tahu bersama siapa dia berjalan melewati masalah tadi. Berbahagialah hari ini. Berbahagialah. Bersukacitalah. Waktu dikatakan bahwa panas tadi, Sadrak, Mesak, Abednego melihat api tadi dengan mata kepala mereka, Bapak Ibu. Mereka melihat api tadi dengan mata kepala mereka. Tetapi mereka tidak menjadi takut. Mereka diikat, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi panik. Dan mereka dicampakkan, itu tidak membuat mereka menjadi lemah. Karena apa? Karena kebahagiaan mereka, fokusnya mereka, itu tidak terletak kepada apa yang sifatnya dari luar. Dia tahu, tidak ada masalah, saya diikat. Tidak ada masalah juga, di depan saya ada api yang 7 kali lebih panas dari api biasanya. Tidak masalah juga, kalaupun aku harus dicampakkan ke dalamnya. Hari ini sering sekali, begitu melihat masalah, lawan. Begitu melihat suatu situasi, panik. Begitu melihat suatu tekanan, aduh aku nggak bisa, kok bisa aku begini, kenapa aku harus begini. Begitu melihat suatu situasi yang sepertinya tidak mungkin, kita mulai khawatir, aduh gimana, ini nggak mungkin kayaknya aku bisa selesaikan dan lain-lain. Bapak Ibu, kita harus mengingat, ada orang keempat. Bukan hanya ada Sadrak, Mesak, Abednego di perapian tadi, tetapi ada orang keempat, yaitu the Son of God. Tetap harapkan Yesus, Bapak Ibu, ada di tengah-tengah situasi seperti ini. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia.
Itu yang membuat hati kita, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, karena Tuhan bersalan bersamaku. Inilah yang membuat hatiku tetap berbahagia. Walaupun situasi di depan yang kulihat ada api yang menyala-nyala 7 kali lipat. Walaupun di depan aku melihat ada orang yang mencoba menikamku dari belakang dari proyek ini. Walaupun di depan aku melihat ada tantangan. Walaupun di depan aku melihat ada tekanan ekonomi. Walaupun di depan aku melihat ada hal-hal yang mencoba menyerang aku, istriku atau anak-anakku. Tetapi aku tahu ada orang keempat. Ada pribadi keempat, sama seperti waktu Tuhan memberkati Sadrak, Mesak, Abednego. Demikian juga Tuhan hari ini memberkati Bapak, Ibu, dan saya dan saudara-saudara kita semua. Ada pribadi keempat, the Son of God, yaitu Yesus Kristus. Dengan alasan itulah Bapak Ibu, hari ini berdirilah tegak dan nyatakan, aku adalah orang yang berbahagia. Bukan karena aku lihat tidak ada masalah di depan. Bukan karena aku melihat tidak ada rintangan di depan, tetapi aku berbahagia karena aku tahu ada satu pribadi, the Son of God, yang berjalan bersama-sama aku melewati hal-hal yang ada di depan. Aku tahu, aku berbahagia karena aku tahu ada tangan kanan Tuhan yang kuat yang memegang aku untuk melewati api yang ada di depan. Sehingga sebagaimana Tuhan memberkati Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar berkata, mereka tidak terluka. Terlebih lagi aku, orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus. Aku percaya aku akan melewati pandemik ini tanpa terluka. Aku percaya aku akan melewati proses meeting ini tanpa tekanan. Aku percaya ada pembelaan Tuhan. Aku percaya ada penyertaan Tuhan. Itu jaminan tadi Bapak Ibu. Itu yang membuat kita menjadi orang yang berbahagia. Jadi meskipun ada batu yang begitu besar di depan, kita tetap tenang. Meskipun Daud melihat ada satu pribadi Goliat di depan yang tingginya hampir 3 meter, berbaju jirah, megang pedang dan lain-lain. Itu membuat Daud tetap berbahagia dan tetap tenang. Dia tahu, tidak masalah. You mau tingginya 4 meter, mau tingginya 5 meter, mau tameng besimu segede gaban atau apapun. Aku tidak takut, aku tetap bergembira dan aku tetap berbahagia. Karena apa? Aku tahu, kata Daud. Aku adalah pasukan para barisan dari Allah yang hidup. Allah yang telah memberikan perintah kepadaku dan aku telah bersunat di hadapan Allah. Jadi aku tahu bahwa aku benar di hadapan Allah. Sementara dia orang yang tidak bersunat di hadapan Allah. Jadi Daud mengerti betul posisinya. Sehingga gampang Daud untuk mengucap syukur. Gampang bagi Daud untuk jadi orang yang berbahagia. Hari-hari ini Bapak Ibu, jangan biarkan kebahagiaan kita dapat dicuri oleh situasi-situasi dari luar. Tetapi tetaplah berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Allah telah memanggil kita untuk menjadi orang yang berbahagia. Di depan boleh ada api yang panas 7 kali lipat. Tangan kita boleh terikat. Kita boleh dicampakkan ke dalam perapian tadi. Tetapi ingat, ada the Son of God. Ada Yesus yang berjalan bersama kita. Dan ingat Bapak Ibu, setelah Sadrak, Mesak, Abednego dikeluarkan dari perapian tadi, bahkan bau rambut terbakar pun tidak ada pada mereka. Itu artinya apa? Proteksinya Tuhan ada pada orang-orang yang berbahagia. Proteksinya Tuhan ada pada orang-orang yang mengucap syukur. Proteksinya Allah ada pada orang-orang yang selalu hidup tanpa kekhawatiran. Proteksinya Allah ada pada orang-orang yang selalu mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh dengan kasih, dan Allah lah yang akan memegang tanganku dengan tangan kanannya yang kuat. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah. Ingat, Allah begitu mengasihi engkau, dan ingat bahwa engkau adalah biji matanya Allah. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Selesailah kita berbicara tentang orang percaya adalah orang yang berbahagia. Saya berharap firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi suatu rema yang baik bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada. Dan sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, agar semakin banyak orang yang mengerti statusnya bahwa mereka adalah orang yang berbahagia di hadapan Allah. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar lagi firman Tuhan. Apapun situasi yang ada di depan kami. Meskipun ada api yang menyala-nyala 7 kali lipat lebih panas dari api yang biasanya. Kami tahu the Son of God,
Yesus Kristus anak Allah. Itulah yang menemani kami sehingga kami dapat melewati semua situasi ini dengan hati yang gembira, dapat melewati situasi ini dengan tetap berbahagia. Kami percaya Tuhan, Kau menyebut dan memanggil kami sebagai orang yang berbahagia. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Saya Mario Martin Kultom, berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon kita selanjutnya. Tetaplah berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Ingat, Allah memanggil kita menjadi orang yang berbahagia. Jadi hari ini bukan faktor luar yang membuat saya berbahagia, tapi saya berbahagia karena Allah yang memanggilku sebagai orang yang berbahagia. Dan saya berbahagia karena ada orang keempat, yaitu the Son of God yang memegang aku melewati perapian yang menyala-nyala yang ada di depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mencintai engkau lebih daripada apapun. Dan kita adalah biji matanya Allah. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.